Makanya. Tanda pekarangan gua. Kamu izin siapa itu? Nggak perlu izin lo, yang penting nggak usah izin lo. Nggak usah izin ya? Nggak usah izin kamu. Siapapun boleh ya? Boleh. Gitu. Pemprov DKI telah meminta Wali Kota Jakarta Utara mengecek langsung bangunan ruko yang menyerobot bahu jalan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jika memang tak sesuai aturan, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta pemilik ruko membongkar bangunannya sendiri. Pemda, Wali Kota, Pemda sesuai aturan. Saya udah minta Pak Wali Kota untuk melihat trasenya, melihat aturannya, melihat IMB-nya. Udah itu. Ya kalau bisa bongkar sendiri. Kan sesuai aturan aja, aturannya gimana ya. Sebelumnya, Ketua RT 11 Riang Prasetya mengapresiasi salah satu warganya yang bersedia membongkar bangunan yang memakan bahu jalan. Namun tiba-tiba ada warga lain yang marah hingga terlibat cekcok. Ia pun meminta pemilik ruko untuk mematuhi aturan. Menurut Ketua RT, ada 42 tempat usaha yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. 20 unit. Dan seluruhnya 20 unit itu memakan saluran air dan bahu jalan. Perlu saya jelaskan kepada para penghuni ruko Blok Z 4 Utara bahwa yang kalian bangun itu adalah prasarana umum, lahan negara. Nggak boleh dibangun seenaknya. Bila mana kita memiliki satu sertifikat terhadap satu buah lahan, lalu kita bangun tanpa izin, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau kita tidak memiliki sertifikat di dalam satu lahan dan tidak memiliki keizinan dalam IMB, kita bangun satu bangunan, namanya bangunan liar. Bangunan liar. Jadi kalau bangunan liar itu seperti apa? Ya harus dibongkar. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan surat rekomendasi teknis terhadap sejumlah bangunan di Ruko Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Surat tersebut menyatakan ada pelanggaran bangunan sehingga akan dilakukan pembongkaran. Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya kami ajak Anda untuk langsung menuju kawasan Ruko Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengetahui bagaimana kondisinya saat ini. Ada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Sisko, hari ini apakah sudah ada lagi yang membongkar ruko secara mandiri? Baik, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Pasca kemudian diberikan cat semprot seperti itu yang dilakukan oleh Satpol PP di Jakarta Utara, belum ada kemudian pemilik ruko yang melakukan pembongkaran secara mandiri setelah dilakukan aksi ataupun juga tindakan tersebut. Nah, cukup menarik kalau dari pantauan kami sebenarnya menurut klarifikasi ataupun juga dari Ketua RT 11 RW 3 ini mengklaim bahwa sebenarnya Ketua RT ini mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh salah satu pemilik ruko, yaitu yang berada di kawasan Z8 ini membongkar jalanan ataupun juga membongkar beton kemudian yang menghalangi bahu jalan di kawasan Ruko Patra Niaga sendiri. Namun tiba-tiba ada seorang yang muncul yang kemudian mengklaim bahwa kenapa Ketua RT tersebut mempermasalahkan masalah memeriksa sertifikat IMB dan juga lain sebagainya. Nah, kalau cukup menarik ataupun juga kami pantau pada petang hari ini, Ibrahim dan juga saudara, di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ini untuk aktivitas sendiri ataupun juga kegiatan perekonomian pasca kemudian ramai ataupun juga viral di media sosial, kegiatan ataupun juga aktivitas ekonomi yang berada di kawasan ini masih berjalan normal dan juga lancar. Belum ada pembongkaran, sekali lagi kami tegaskan, yang dilakukan secara mandiri di Blok Z4 Utara ataupun juga Z8 Selatan yang berada di kawasan Pluit Karangniaga. Nah, di tempat kami berdiri atau di Jalan Pluit Karangjelita ini bisa sebenarnya tergambar, Ibrahim dan juga saudara, ada sejumlah puing ataupun juga material bangunan di sini yang menunjukkan lokasi ataupun juga batas-batas sebenarnya yang diklaim oleh Ketua RT ini menyerobot lahan ataupun juga tidak sesuai dengan sertifikat. Nah, kenapa kemudian menjadi permasalahan, Ibrahim dan juga saudara? Karena ini melintas ataupun juga melanggar dari fasilitas umum seperti bahu jalan dan juga sistem drainase yang ada di sini. Dan kalau kami mengecek juga memang ada sejumlah ruko kemudian yang diberikan cat semprot seperti itu untuk dilakukan pembongkaran secara mandiri. Nah, terhitung pada hari ini ataupun pada hari Sabtu, Ibrahim, berarti setidaknya ada 4 hari lagi, yaitu hari Minggu, Senin dan juga Selasa untuk melakukan pembongkaran
pembongkaran secara mandiri. Nah, pembongkaran ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi teknik yang diberikan oleh suku dinas dari Citata Jakarta Utara sendiri untuk melakukan pembongkaran yang diteruskan kepada pihak Satpol PP, sehingga memang masih kami tunggu dan juga kami nantikan bagaimana proses pembongkaran dan juga masalah lahan yang terjadi di kawasan Ruko Pluit Karangniaga, khususnya di Blok Z4 Utara dan juga Z8 Selatan, karena informasi terakhir yang kami dapatkan setidaknya ada puluhan ruko kemudian yang melanggar dari sertifikat ataupun juga penyerobotan lahan yang terjadi di kawasan ini. Nah, cukup menarik sebenarnya Ibrahim dan juga saudara bahwa sorotan ataupun juga viral ya kasus penyerobotan lahan yang berada di kawasan ini juga menarik perhatian dari anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu dari Komisi D sendiri, ketuanya itu Ibu Ida, dan juga dari PSI sendiri yang meminta tidak hanya dilakukan pembongkaran saja, tetapi juga diberikan sanksi ataupun juga denda terkait masalah penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pemilik ruko tersebut, ataupun juga memanggil apabila ada indikasi ASN yang terlibat dalam pemberian izin di kawasan Ruko Patraniaga Penjaringan Jakarta Utara ini. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda langsung dari Jakarta Utara.